Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzati Nurfan Samuluk dengan NIM 2005990 dari kelas 3A, program studi PG PAUD FIP UPI. Di sini saya akan sharing mengenai keamanan bermain bagi anak usia dini. Keamanan itu apa sih? Keamanan merupakan keadaan aman yang bebas dari segala bahaya, baik bahaya fisik maupun psikologis. Keamanan dalam bermain dapat diartikan sebagai keadaan aman, terbebas dari bahaya, dan resiko anak mengalami kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera maupun luka pada anak ketika melakukan aktivitas bermain. Tujuan dari adanya keamanan saat bermain pada anak adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar anak akan rasa aman sebagaimana yang dikemukakan dalam teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya pada fisik dan juga emosi. Kebutuhan ini didapatkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya keamanan ini menjadi tanggung jawab siapa sih? Keamanan ini menjadi tanggung jawab orang tua ketika di rumah dan menjadi tanggung jawab seorang guru ketika berada di sekolah. Keselamatan anak merupakan prioritas utama ketika melakukan segala aktivitas. Dengan begitu, orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas bermain anak, seperti mengawasi keadaan bangunan atau ruang bermain, mengawasi keamanan tempat dan alat bermain anak, serta melatih anak untuk menggunakan peralatan dan bahan yang ada secara aman sebagai salah satu upaya pemberian rasa aman pada anak. Nah, selanjutnya ada pedoman yang dikeluarkan oleh American Public Health Association dan American Academy of Pediatrics pada tahun 1992 menyebutkan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan lingkungan fisik bermain dalam ruangan. Yang pertama ada menutup stop kontak listrik ketika tidak digunakan. Yang kedua ada menggunakan kawat sambungan dengan ukuran yang cukup hanya ketika diperlukan dan tidak menyambungkannya untuk jarak yang jauh sehingga menyeberang jalan. Yang ketiga ada berhati-hati dan mengawasi alat-alat listrik atau sumber panas ketika ada anak di sekitarnya. Yang keempat ada memindahkan barang-barang atau potongan benda yang tampak dapat membahayakan, termasuk jika itu merupakan peralatan yang ada di tempat bermain anak. Yang kelima, merapihkan alat-alat yang digunakan oleh orang dewasa pada tempat yang tinggi atau meja dekat peralatan yang mungkin berbahaya jika tidak ada orang dewasa. Kemudian yang keenam ada menjauhkan semua bahan kimia dari jangkauan anak-anak. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan secara rutin dan teratur untuk keselamatan, seperti air dan pasir di jalan kecil, hal-hal mengganggu di dekat tempat keluar, dan pemakaian peralatan yang tidak cocok dengan tempat bermain. Yang kedelapan ada mengajari anak untuk menggunakan bahan-bahan secara aman. Yang kesembilan, mengajarkan anak untuk mengenali simbol umum yang menandakan keadaan berbahaya, seperti simbol racun, simbol stop, ataupun simbol untuk berhati-hati terhadap lantai yang licin. Dan yang terakhir ada menyediakan kotak P3K, termasuk sarung tangan plastik dan obat merah untuk luka ringan. Pemberian pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Nah, selain tadi di Amerika, di Indonesia sendiri sudah terdapat standar untuk keamanan bermain anak. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan Standar Nasional Indonesia terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan dari mainan anak. Mainan anak yang dimaksud adalah suatu barang atau bahan yang dirancang atau secara jelas dimaksudkan untuk digunakan dalam bermain oleh anak-anak. Dalam menerapkan keamanan pada alat bermain, maka perlu diperhatikan standar-standar keamanan yang mencakup keamanan alat permainan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu ada aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis. SNI ISO 8124 bagian 1 pada tahun 2010. Standar ini berlaku untuk semua alat permainan ketika diterima konsumen setelah digunakan pada kondisi normal dan perlakuan kasar, kecuali ada keterangan khusus. Dalam persyaratan ini menyebutkan kriteria struktur mainan yang dapat diterima seperti bentuk,
ukuran, kontur, pengaturan jarak, dan kriteria lain yang dapat diterima untuk sifat tertentu dari beberapa kategori mainan seperti mainan untuk dinaiki yang memiliki kriteria khusus pada nilai energi kinetik maksimum yang dimiliki. Yang kedua, ada aspek keamanan dari sifat yang mudah terbakar. SNI ISO 8124 bagian 2 pada tahun 2010. Standar ini mengatur kategori bahan-bahan yang dilarang digunakan dalam pembuatan mainan karena memiliki sifat yang mudah terbakar ketika terkena sumber api yang kecil. Yang ketiga, ada aspek keamanan dari migrasi unsur tertentu. SNI ISO 8124 bagian 3 pada tahun 2010. Standar ini menentukan persyaratan maksimum dan metode sampling dan ekstraksi sebelum uji untuk migrasi dari unsur antimoni, arsen, barium, kadmium, kromium, timbal, merkuri, dan selenium dari bahan mainan dan bagian mainan kecuali bahan yang tidak dapat diakses. Mudahnya, standar ini menentukan persyaratan penggunaan bahan olahan untuk pembuatan mainan. Dan yang terakhir ada aspek keamanan ayunan, seluncuran, dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal. SNI ISO 8124 bagian 4 pada tahun 2010. Standar ini menentukan persyaratan dan cara pengujian mainan anak untuk penggunaan keluarga yang ditunjukkan untuk anak di bawah 14 tahun yang dapat menahan beban satu atau lebih dari satu anak. Nah, tadi kan udah dijelasin nih standar-standar untuk mainan yang aman. Kira-kira kriteria mainan yang aman untuk anak tuh yang kayak gimana sih? Di sini ada secara sederhana kriteria mainan yang aman untuk anak. Yang pertama, mainan terbuat dari material yang aman, jadi tidak mudah terbakar dan juga kokoh. Yang kedua, permukaan mainan tidak kasar, jadi permukaan mainan tersebut tidak melukai anak. Yang ketiga, ada mainan tidak memiliki bau yang menyengat. Yang keempat, mainan tidak memiliki sudut yang tajam. Yang kelima, jika mainan dapat mengeluarkan suara, suara yang dikeluarkan tidak terlalu kencang. Yang keenam, penggunaan pewarna atau cat pada mainan tidak berbahaya. Dan yang terakhir, memiliki ukuran yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, jadi sesuai dengan usia anak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.